kesalahan terjemahan maupun penulisan. Semua editing raw dikerjakan sendiri oleh Mr. L. Welcome back dengan Mumun asisten Mimin. Mimin belum bisa recording karena tenggorokan lagi serak-serak becek. Gak ada ojek. Mending kita lanjut baca Jack Light Novel Apotheosis Chapter 1363 dengan judul Papan Catur Langit dan Bumi. Kekuatan Hua Tianming sebelumnya telah membuat banyak dewa di jagat raya memandang mata, tapi dia akhirnya menghancurkan 4 keluarga besar keturunan dewa. Tidak ada kehidupan, dan masuk ke dalam 5 besar dunia fantasi. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh 4 keluarga. Tapi sekarang setelah ular keluar, semua dewa dipertimbangkan di dalam hati mereka. Pedang lain yang telah terlepas dari dunia telah muncul. Seperti pria kecil, masa depan sangat mungkin untuk mengubah pola seluruh alam semesta. Angin pagi alias Wanyuan Chen Feng di atas bidak catur penuh warna cemburu. Ini adalah pertama kalinya sejak pembukaan medan perang fantasi bahwa ia telah menunjukkan penampilan ini. Pedang ini benar-benar kuat. Dinginnya retakan menyeringai di samping. Aku akan mengajarimu. Suanyuan Chen Feng tidak baik-baik saja. Respons samar. Dia bertarung denganku. Pertama-tama harus mengalahkan Luo Zheng. Hei, Luo Zheng. Aku mungkin tidak bisa mengalahkan Hua Tianming. Sebut Luo Zheng. Dengan suasana hati yang berukuran. Dengan kekuatan Luo Zheng sekarang. Pemahaman tentang kekuatan Luo Zheng telah mencapai ketinggian baru. Tentu saja, itu bukan hanya kehancuran. Setelah akhir pertempuran, sosok Kudeng muncul lagi pada bidak catur, memegang lututnya dan matanya tenang. Kekuatan dahsyat yang diungkapkan oleh Hua Tianming benar-benar membuat suasana hatinya berfluktuasi. Pada saat ini, ia sedang merenungkan kitab suci Buddha, dan ia akan menghadapi lawan berikutnya. Hani, dengan mempertahankan pikiran yang tenang ia dapat melangkah lebih jauh. Segera setelah itu, suara gadis misterius itu berdering lagi. Menurut aturan perang melingkar yang ditetapkan oleh wanita ini, harus ada 3 pertandingan tersisa dalam pertempuran untuk mencapai puncaknya. Adalah Luo Zheng melawan Hua Tianming, dan kemudian Suanyuan Chen Feng melawan Kudeng, dan akhirnya pemenang dari pertandingan ini akan bersaing untuk yang pertama. Luo Zheng melawan Hua Tianming. Ketika suara dingin terdengar, wajah Hua Tianming menunjukkan senyum licik. Dia tahu misinya. Panah nasi. Bemo sendiri langsung menembus alam semesta ini, dan menunjuk langsung ke para dewa. Di babak para dewa ini, ia hanya memiliki harapan, yaitu menghadapi Luo Zheng. Di bawah kilatan cahaya di atas potongan, bentuk Hua Tianming telah menghilang, dan di antara saat-saat itu, muncul di papan catur surga dan bumi. Kemudian Luo Zheng juga melangkah ke papan catur surga dan bumi. Melihat kebalikan Luo Zheng, Hua Tianming juga dipenuhi dengan emosi. Gitu Luo Zheng datang ke sana. Pertumbuhan kecepatan yang cepat, hampir membiarkan kehidupan Hua Tianming hanya bisa melihat ke atas. Sekarang dia akhirnya berdiri di hadapan Luo Zheng. Dalam pertempuran ini, ia memiliki peluang 70% untuk menang. 70% dari genggaman sudah merupakan peluang yang sangat tinggi untuk menang. Namun, Hua Tianming tidak berani memiliki niat sedikit pun. Potensi Luo Zheng mengerikan. Dia tahu bahwa dia hanya perlu memberi kesempatan pada pihak lain. Dan orang ini sangat mungkin mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Keduanya terdiam beberapa saat. Kemudian Luo Zheng tersenyum kecil. Tarik pedangmu. Hua Tianming mengangguk dalam diam, dan ular itu perlahan-lahan ditarik keluar dari sarungnya, dan kemudian cahaya keperakan dari aroma keluar, dan sepertinya ada bulan perak di tangannya. Pada saat yang sama, Luo Zheng juga mengeluarkan pedang Lei Feng. Senjata antara keduanya tidak sama. Daerah pedang Lei Feng adalah artefak. Meskipun itu adalah pemimpin artefak, itu juga bisa di atas monumen.
Tapi pedang Hua Tianming adalah harta yang berada di luar monumen. Kesenjangan antara keduanya sangat bagus. Pendekar pedang itu ada di hati. Kesenjangan dalam pisau telah diabaikan oleh Luo Zheng. Kedua pendekar pedang telah mencabut pedang mereka. Banyak prajurit di alam semesta telah menahan napas. Pertarungan paling intens dalam game ini adalah di ambang kematian. Tapi mereka takut kehilangan setiap gambar. Hua Tianming seharusnya bisa menang. Pedang yang dibisikkan Luo Zhengyu tentu saja luar biasa. Tapi Hua Tianming bisa menghindarinya. Kecepatannya terlalu cepat. Ya, aku juga berpikir gitu. Hua Tianming sendiri menilai bahwa ia memiliki kepercayaan diri 60% dan bisa memenangkan Luo Zheng. Dan para pejuang di alam semesta, hampir 9 dari 10 berpikir bahwa Hua Tianming akan menang. Kekuatan pertunjukan terhadap Kudeng benar-benar mengejutkan. Pada saat ini, banyak orang bahkan mengabaikan urutan pertama bagi Xuanyuan, dan kebanyakan orang diam-diam memberikan harapan urutan pertama untuk Hua Tianming. Xuanyuan Chen Feng memiliki fondasi keluarga Xuanyuan, yang merupakan fondasi paling kuat di alam semesta, bahkan lebih kuat daripada Kui Lingyin. Namun, warisan keluarga itu tidak maha kuasa. Awal Xuanyuan Chen Feng sulit untuk berjuang melawan takdir. Hua Tianming akan bergoyang di bawah ayunan pedang ular yang terkecil. Ada gelombang cahaya di kaki. Setelah gelombang cahaya tetap di sekitar sisinya untuk sementara waktu, dia akan mengikuti papan catur dan menyebar ke sisi Luo Zheng. Pada saat penyebaran, Hua Tianming mengambil langkah, menginjak cahaya. Kecepatan saat ini, dalam sekejap mata, Hua Tianming sudah bergegas ke Luo Zheng. Kali ini Luo Zheng tidak memilih untuk mundur. Guntur dan pedang suci bergoyang dengan lembut. Dan bayangan para dewa dan dewa terbelah di sepanjang bilah, membentuk dinding orang-orang yang menghadap ke depan Hua Tianming. Bayangan terpencil ini dapat dianggap sebagai avatar Luo Zheng, dan mereka diserang oleh berbagai tinju. Hancurkan. Di masa lalu, berapa banyak bayangan ini dapat membuat beberapa masalah satu sama lain. Tapi pada saat ini, Hua Tianming baru saja mengangkat tangannya, dan riak samar muncul di ruang di depannya. Bayangan suci yang terus-menerus, hancur dalam sekejap, menghilang di depan Hua Tianming, dan tidak menyebabkan masalah pada Hua Tianming. Ditemani oleh bayangan para dewa, ada gemuruh yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti naga gila, menelan pergi menuju Hua Tianming. Dalam menghadapi guntur dan kilat ini, Hua Tianming bahkan tidak mengelak. Dengan gaya naga, perjalanan panjang langsung ke Luo Zheng. Ular-ular telah menyerang Luo Zheng. Kedua pedang itu saling terkait. Kamu harus mengerahkan lebih banyak kekuatan, Hua Tianming berkata dengan lemah. Di bawah pedang ini, pedang Luo Zheng Lei Feng telah pecah dari celah. Artefak yang sangat indah adalah seperti cubitan berlumpur di depan ular. Ayo, mata Luo Zheng tiba-tiba menjadi tajam dan tajam. Makna pedang yang sangat tajam itu meledak dalam sekejap. Ada pedang. Luo Zheng tidak ragu untuk menyerang dengan pedang ini. Pedang petir dan suci yang dibungkus dengan pedang yang berarti, pada saat ini, memiliki kekuatan depan dengan pedang ular. Namun, Hua Tianming hanya tiba-tiba menyerang dengan pedang ular-ular, dan segera menyegel pedang Luo Zheng. Karena Luo Zheng mendapatkan pedang ini, tidak ada yang bisa menyegel pedangnya. Pedang ini terlalu tajam, terlalu berdarah dingin. Tapi Hua Tianming telah melakukannya. Bersamaan dengan suara yang tajam, Hua Tianming baru saja mundur 3 langkah, dan wajahnya tersenyum tipis. Sinto liris sangat kuat. Tapi pedang ini, dia menggelengkan kepalanya. Tidak cukup mengandalkan pedang para dewa, apalagi berurusan dengan takdirnya. Aku takut bahkan Kudeng itu tidak bisa dikalahkan. Kalau gitu serang lagi. Di bawah sedikit defleksi dari Lei Feng Yu Shengjian, itu adalah menyerang sekali lagi. Hua Tianming mengangkat tangannya dan mengambilnya. Tapi mudah untuk mematahkan pedang ini.
pedang ganda sedang dimainkan. Hua Tianming hanya terus menyerang, jadi dia bisa melambat. Tidak peduli seberapa halus ilmu pedang Luo Zheng, sesederhana itu. Pedang cepat Hua Tianming disegel dengan kecepatan yang sangat cepat. Keduanya dipakukan dengan kuat ke papan catur. Kedua pedang panjang itu terus-menerus bertautan, membuat suara yang tajam. Pada saat ini, tak satu pun dari mereka menggunakan kekuatan yang kuat. Itu adalah permainan teknis murni. Tapi itu selalu merupakan langkah Luo Zheng, dan kehidupan Hua Tian telah dihancurkan. Pada awalnya, ilmu pedang Luo Zheng diselesaikan oleh pedang cepat Hua Tianming. Dengan gitu banyak pedang, tidak ada ancaman. Adegan ini juga tampaknya diharapkan oleh prajurit yang tak terhitung jumlahnya untuk menonton. Keterampilan pedang memang kuat. Tapi bagaimanapun juga, ada batasnya, dan gerakan halusnya tidak dapat memenuhi kecepatan tertinggi. Namun, setelah pedang Luo lebih dari 100 pukulan, situasi berbalik. Pedang panjang Luo Zheng tiba-tiba bergetar dan tidak menentu. Dia tahu bahwa dia memiliki 1 lawan 1 dan ditakdirkan untuk melarikan diri dari pedang Hua Tianming. Sama seperti dua pemain yang bermain, mereka berikutnya, Hua Tianming telah berdiri bidak catur. Bagaimana bisa dikalahkan? Jadi Luo Zheng mengubah strategi. Ia memulai strategi baru.